Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? I hope you are in good condition wherever you are. Okay, class, before we start the class, let's take a break. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's take a look at the picture, right? Excuse me, I have a question. Do you know about water pollution? So, water pollution. Water pollution occurs when chemicals, waste, or other particles cause a body of water to become harmful to everybody, including to human and animals. Jadi, polusi air itu terjadi ketika bahan kimia, limbah, dan atau partikel lainnya menyebabkan badan air ataupun saluran air menjadi berbahaya bagi semuanya, termasuk manusia dan hewan. Oke. Pada gambar pertama, in the first picture, you can see there's a lot of garbage such as nets, plastic, and bottle in the sea and in the beach. And in the second one, you can see in the second picture, it can be seen a result of this garbage, starting from turtle couch on the net, dead fish, even birds looking for food also die. Jadi pada gambar kedua juga bisa dilihat ada yang penyu yang tersangkut, ikan-ikan bermatian, bahkan burung mencari makanan pun ikut bermatian. Itulah sebab-sebab dari gambar pertama tadi, yaitu yang sampah yang bertebaran. So, after you listened the explanation earlier, do you have any idea what about material today? Ada yang bisa tebak materi kita apa? Ya, materi kita adalah cause and effect atau sebab dan akibat. Oke. Lalu, how we can find out which is the cause and the effect? Let's take a look on the next slide, okay? The characteristics of cause. Nah, karakteristik dari sebab. Yang pertama yang bisa kita cari adalah the reason or motive for an action. Jadi, yang pertama adalah alasan atau motif atas suatu tindakan. Lalu yang kedua, second one is happen first, terjadi pertama kali. Jika ada sebab dan akibat, maka sebab akan terjadi pertama sebelum akibat. Dan as example is in here, it rained. Dan ada contoh di sini yaitu hujan. Ini hujan. Next slide, the characteristics of effect. Karakteristik dari effect. Yang pertama adalah result or conclusion of an action, yaitu hasil atau konklusi dari sebuah kejadian. Lalu yang kedua, happens due to a cause, terjadi setelah sebab. Maka kalau tadi sebab terjadi pertama kali, first happens, maka effect happens due to a cause, terjadi setelah akibat, terjadi setelah sebab. Oke, dan ada contoh di sini, example. I got wet. Aku jadi basah. Maka tadi cause-nya it rained, maka efeknya I got wet. Ini hujan. Saya menjadi basah. Itu adalah contoh sebab dan akibat. Lalu pindah lagi next slide. How to find cause, how to find effect. Bagaimana cara kita mencari sebab dan akibat? Simpel saja, kita cukup menggunakan pertanyaan untuk mencari cause, sebab. Tanyakan, why did this happen? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Maka itu untuk mencari cause. Dan untuk mencari effect, tanyakan, what happened? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Jadi untuk mencari cause, bisa gunakan why did this happen? Dan untuk effect, what happened? Oke. Next slide.
Dan di sini ada signal words. When we talk about cause, we use the following signal words. Jadi saat kita menggunakan kita berbicara tentang cause, sebab, kita biasanya menggunakan kata-kata di bawah ini ya, yang di dalam tabel ya. Contohnya adalah because, since, bring about, contribution to, for this reason, dan ada sisa lainnya, bisa kalian baca sendiri ya. Jadi kata-kata tersebut adalah signal words yang biasanya digunakan saat kita berbicara atau membicarakan tentang sebab. Lalu ada yang Bapak tandain berbendera gitu ya. Itu yang biasanya yang paling sering dipakai orang-orang, yang paling sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya signal words when we talk about an effect resulting from a certain cause. Biasanya kata-kata isyarat yang bisa kita gunakan atau kita berbicara tentang akibat dari sebab tertentu. Jadi kalau yang ini lebih spesifik ya. Kalau yang tadi itu masih umum, yang slide sebelumnya masih umum, maka yang ini lebih spesifik. Dan contohnya itu adalah as a result, for this reason, so, then, therefore, consequently, in order to, hence, outcome, finally. Dan lagi di situ Bapak tandai untuk yang kata-kata berbendera, they are use flags are the most frequently used, yang biasanya sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pembicaraan. Lalu kita move ke next slide. Nah, di sini ada contoh penggunaan signal tadi ya. Yang kita sudah bahas signal tadi, maka Bapak akan lihatkan contohnya. Jadi yang pertama di situ adalah sentence dalam kata-katanya. Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Jadi harimau Sumatera hampir punah karena terlalu banyak orang yang membunuhnya. Jadi untuk signal words bisa kita lihat ada garis merah yaitu because. Dan untuk cause-nya, sebabnya karena orang-orang membunuh harimau Sumatera, maka efeknya adalah harimau Sumatera hampir punah. Lalu yang kedua, haze is caused by massive forest burning. Kabut asap disebabkan oleh pembakaran hutan besar-besaran. Jadi bisa kita lihat lagi juga yang bergaris merah itu adalah signal words, yaitu kata penghubung untuk sebab dan akibat. Dan untuk cause-nya, sebabnya massive forest burning, yaitu pembakaran hutan secara besar-besaran, dan efeknya adalah akibatnya kabut. Lalu yang ketiga, since they are in love, they forgive each other's mistake. Karena mereka saling jatuh cinta, mereka saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Jadi, untuk signal words nggak harus selalu di tengah ya, bisa juga berada di awal, yang seperti contoh. Dan untuk cause-nya, they are in love, sebabnya karena mereka mencintai, maka efeknya adalah mereka saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Lalu yang contoh terakhir, early men learn to grow food, and as a result, their lives become easier. Manusia-manusia purba belajar menanam makanan, dan hasilnya hidup mereka menjadi lebih mudah. Jadi untuk signal words-nya sudah garis bawahi, yaitu and as a result, yaitu dan sebagai hasilnya. Dan untuk cause-nya, sebabnya, early men learn to grow food. Manusia purba belajar menanam makanan, maka efeknya, akibatnya hidup mereka menjadi lebih mudah. Oke, pindah ke next slide. Let's take a look at the sentence structure of cause and effect. Jadi
cause and effect juga mempunyai struktur ya. Sentence struktur. Due to, because of, owing to, and thanks to are followed by noun. Jadi untuk kata-kata di bawah ini yang sudah Bapak muat dalam tabel, ada due to, because, owing to, thanks to, biasanya akan ditambahkan noun dalam katanya selanjutnya ya. Dan untuk because, since, as, for are followed by verb. Biasanya untuk because, since, as, for biasanya akan diikuti oleh verb atau kata kerja. Lalu di sini ada contohnya. Examples. First, owing to hard work and intelligence, we won the trophy. Berkat kerja keras dan kecerdasan, kami memenangkan trofi. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama adalah owing to signal lagi. Lalu ada to hard work, intelligence, and intelligence. Dan hard work and intelligence adalah noun. Seperti yang tadi di atas tadi dibahas. Owing to, maka diikuti oleh noun atau kata benda. Hard work and intelligence, we won the trophy. Kita menangkan trofi. Lalu yang kedua, thanks to Yusuf and Mulki's effective planning, the party went well. Berkat perencanaan efektif dari Yusuf dan Mulki, pesta berjalan lancar. Jadi untuk thanks to itu signal lagi ya. Lalu efektif planning yang sudah Bapak bold tebakan adalah noun atau kata benda. Jadi balik lagi. Untuk thanks to maka diikuti oleh noun. Yang di sini contohnya adalah planning. Lalu yang ketiga, because of her hard work, she managed to get a scholarship. Karena kerja kerasnya, dia berhasil mendapatkan beasiswa. Jadi untuk because of itu adalah signal words lagi. Lalu diikuti oleh noun her hard work. Kata bendanya. Lalu she managed to get scholarship. Dia bisa mendapatkan beasiswa. Dan yang terakhir adalah contoh terakhir, I have a headache because I don't sleep properly. Saya sakit kepala karena saya tidak tidur dengan teratur. Jadi ini untuk signal words-nya berada di tengah, yaitu because dan I don't sleep are words kata kerja. Saya tidak tidur adalah kata kerja. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, because akan diikuti oleh verb. Untuk I mungkin noun ya, tapi untuk didn't sleep-nya yaitu verb. Apakah sampai sini sudah dipahami? Oke, dan kita next slide. Oke, sampai kepada bagian yang Bapak tunggu-tunggu. Practice makes perfect. Read the sentence and find the cause and effect. Jadi untuk ini adalah soal yang Bapak berikan untuk anak-anak sekalian. Bapak akan berikan sebagai homework ya, atau tugas rumah PR. Harap dikumpulkan dalam seminggu kemudian. Oke, Bapak tunggu ya. Oke, sebelum kita before I close this class, I hope you all understand what the material I bring. And if you don't understand, you can ask me as lot of possible. Sebanyak mungkin bisa kalian tanyakan. Oke, semoga kalian memahaminya. Don't forget to study more and pray. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.